Perkenalkan, saya Melda dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan atau menjelaskan 50 materi yang bersangkutan dengan teknologi informasi. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang problem-based learning. Adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi penyelidikan siswa. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan, dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan yang sosial sesuai peran orang dewasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang flipped classroom. Adalah pembelajaran model terbaik abad ke-21. Flipped classroom merupakan inovasi pembelajaran di mana peserta didik mempelajari konten atau belajar di luar kelas atau di rumah secara mandiri. Kemudian, melakukan diskusi atau active learning di kelas. Alasan dikatakan terbalik karena siswa mendengarkan pembelajaran dari guru di rumah melalui rekaman video dari YouTube atau sebagainya. Kemudian, siswa mengerjakan PR-nya dan berdiskusi di kelas. Jadi, kegiatan di kelas tidak dihabiskan untuk mendengarkan ceramah guru, tetapi lebih kepada diskusi dan tanya jawab. Memperdalam pemahaman tentang apa yang sudah dipelajari di rumah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Computer Mediated Communication atau CMC. Di zaman sekarang, hampir semua orang melakukan Computer Mediated Communication setiap hari. Berkirim pesan melalui aplikasi chat, berbalas pesan di forum daring, dan berteman di media sosial adalah contoh sederhana dari CMC. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer ini sebenarnya sudah ada sejak masa Perang Dunia Kedua, bersamaan dengan ditemukannya komputer digital pada tahun 1960-an. Saat itu komputer hanya digunakan untuk mengirim data dan memproses informasi. Baru di tahun 1990-an muncul internet yang menjadi jembatan komunikasi manusia yang terpisah jarak dan waktu. Adanya cara dan teknologi baru dalam berkomunikasi membuat para ahli mulai mengkaji bidang CMC ini. Secara teoris, CMC adalah proses komunikasi manusia melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang melibatkan manusia dalam konteks tertentu. CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dengan adanya pertukaran informasi melalui media komputer serta internet. CMC seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama generasi muda seperti kita saat ini. Pada media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram membuat kita bisa intens bertukar kabar dengan keluarga, orang-orang terdekat walaupun jaraknya jauh. Jadi kita bisa menggunakan ini secara mudah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Adalah sistem perangkat lunak modulator yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama
di proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasikan, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan sumber daya manufaktur atau MRPII. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian yang lain dari perusahaan, biasanya keuangan dari sumber daya manusia. Sistem ERP berkembang pesat pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan euro. Sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka, dan ERP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Untuk materi yang kelima adalah Enterprise Architecture atau AE. Enterprise Architecture adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang AE menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang lebih direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat didefinisikan, dimodifikasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, John Jackman adalah orang yang pertama yang memperkenalkan teori EA. Tujuannya adalah dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Selanjutnya materi yang keenam adalah IT Master Plan. IT Master Plan merupakan suatu perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi perusahaan. IT Master Plan berisi strategi organisasi atau perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif. Untuk materi yang ketujuh adalah gamification. Gamification itu bisa diringkas dengan adanya proses dengan menggunakan game thinking, dan game mekanik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang paling penting adalah user gamification adalah pemanfaatan game elemen, pemikiran game, mekanik game di dalam lingkungan yang non-lingkungannya yang bukan game. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi orang dan keterlibatan orang-orang tersebut. Selanjutnya, materi yang ke-8 adalah Smart Campus. Smart Campus atau kampus cerdas mengacu pada fasilitas-fasilitas kampus, pendukung semua kegiatan aktivitas akademik dalam melakukan kewajiban Tridharma perguruan tinggi dan menggunakan teknologi informasi sebagai tulang punggung pendukung. Selanjutnya
adalah digital forensik. Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoreksi, menganalisis, dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik atau investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata sebagai bagian dari penemuan elektronik pengendalian proses. Proses forensik yang khas meliputi kejang forensik pencitraan atau akuisisi dan analisis media digital dan proses laporan ke bukti yang dikumpulkan investigasi, analisis media digital dan produksi laporan dibuktikan yang lebih luas dalam lingkungan dari daerah lain. Analisis forensik atau di mana tujuan sederhana sering melibatkan kompleks waktu, garis, atau hipotesis. Menurut Budi Santoso, digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam pengumpulan dan menganalisis dari sistem komputer, jaringan komunikasi nirkabel, dan perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penekanan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang learning organization. Learning organization adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikap untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Menurut penulis, learning organization adalah suatu organisasi menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok, kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam proses maupun kegiatan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu edutainment. Edutainment berasal dari kata education, yaitu pendidikan, dan entertainment, yaitu hiburan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa edutainment merupakan proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang netiquette. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet sebagai kumpulan komunitas. Diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sekarang saya akan menjelaskan tentang social engineer. Social engineer adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia atau penting dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Social engineer merupakan salah satu metode yang digunakan
oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Society 5.0. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang ke aktivitas sehari-hari. Setelah itu muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet juga dapat menerapkan di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Saya akan menjelaskan tentang deep learning. Deep learning menggunakan representasi yang sederhana, tetapi dengan konsep tersebut, komputer dapat membangun konsep yang kompleks. Model deep learning tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan komputer, baik hardware maupun software. Deep learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning, yang merupakan pengembangan dari neural network multiplier untuk memberikan ketetapan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lainnya. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena deep learning dari teknik machine learning karena deep learning secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan atau kode atau pengetahuan domain manusia. Deep learning dikembangkan pada tahun 1950, namun baru tahun 1990 dapat diaplikasikan dengan sukses. Learning algoritma yang digunakan sekarang pada taks yang kompleks hampir sama seperti learning algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah permainan. Pada tahun 1980, meskipun model algoritma yang digunakan berubah menjadi training yang sederhana dari arsitektur deep learning. Selanjutnya adalah big data dalam dunia pendidikan. Di bidang pendidikan dan pelatihan, big data dianggap sebagai peluang baru untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan proses belajar peserta. Menggunakan big data dalam pendidikan bukan lagi fiksi dan telah dilakukan beberapa institut dengan bantuan perangkat lunak yang menganalisis penekanan siswa untuk mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi dari perangkat yang digunakan siswa untuk mengumpulkan nilai
keterampilan belajar, poin yang kuat dan lemah, serta pola ragu ketika menggunakan mouse komputer. Implementasi Big Data mampu melihat potensi pembelajaran yang sesuai, juga mempengaruhi pengalaman dengan memberi staf mengajar lebih banyak waktu untuk mendukung siswa secara individu dan lebih bisa. Tujuan utama menggunakan Big Data dalam pendidikan adalah untuk membantu para peserta merumuskan strategi pengajaran dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari para peserta untuk mengeksplorasi fungsi berbagai komponen dari sistem pembelajaran untuk menganalisis hasil belajar peserta dan strategi pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menentang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat serta tidak awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perencanaan produksi dan layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati yang target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitan. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang Smart City atau kode pintar dalam suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Smart City merupakan wilayah kota yang lebih mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan, kesejahteraan warganya. Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah, kehidupan sosial bermasyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang
Cyber security. Cyber security adalah teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebuah cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu penggunaan agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan sebuah sistem yang berbasis informasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Personal Learning Network. Personal Learning Network atau jaringan pembelajaran personal JJP. Definisi JJP itu luas, tetapi pengertian yang konsisten dari JPP adalah melibatkan jaringan atau sekelompok peserta yang terpercaya yang berinteraksi dan belajar satu sama lain secara teratur. JPP adalah tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagai sumber daya, membuat dan mengumpulkan informasi baru. JPP dapat berlangsung di berbagai lokasi seperti secara langsung ataupun melalui aplikasi media sosial seperti Twitter, Signal, FaceTime, Facebook, LinkedIn, blog, Instagram, Zoom, dan lainnya. JPP berbeda dari pengembangan profesional karena terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Terkadang berbulan-bulan, bahkan JPP bertahun-tahun. Anggota JPP juga dianggap anggota profesional dalam grup JPP. Anggota bisa mendapatkan nasihat profesional dan umpan balik dari individu yang tidak terlibat langsung dalam kehidupan profesional seseorang. Menggunakan tampilan baru karena media sosial dan jaringan mengubah cara orang berhubung. Media sosial dan teknologi menghilangkan hambatan kolaborasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang tertukar secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan perangkat apapun. Menurut Kak Chandrasekera 2018, manfaat teknologi cloud computing menurut Williams tahun 2020. Cloud computing membawa sejumlah manfaat bagi organisasi bisnis ataupun perusahaan. Antara lain, bayar sesuai kebutuhan, cloud tanpa investasi awal, biaya manajemen IT cloud fleksibel, skabilitas cepat sesuai permintaan, akses cloud. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cyber pedagogi. Cyber pedagogi secara harfiah, pedagogi berarti seni atau pengetahuan, membimbing atau memimpin, atau mengajar anak. Dengan pengertian seperti itu, dapat dikatakan bahwa cyber pedagogi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk membimbing
atau mengajar anak dengan bantuan teknologi. Dengan adanya cyber pedagogi ini, diharapkan guru tak lagi terpaku dan mengajar secara konvensional di mana anak-anak mendengarkan penjelasan guru, melainkan sudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, semisal dengan menggunakan e-learning, internet, dan sebagainya. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan adalah UNESCO Competency Framework for Teacher. UNESCO Competency Framework for Teacher adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar, mengajar, praktek, dan profesional guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ubiquitous learning. Ubiquitous learning adalah pembelajaran di mana dapat didefinisikan sebagai lingkungan belajar sehari-hari yang didukung oleh komputer seluler dan tertanam serta jaringan nirkabel dalam kehidupan kita sehari-hari, atau Organ Atlant 2009. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik dengan konten dan interaksi kapanpun dan dimanapun. Huang et al. Salah satu contoh pembelajaran di mana-mana adalah menggunakan komputer dan internet untuk mendistribusikan kursus online dan pembelajaran jarak jauh. Pada hari-hari awal pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dilakukan melalui surat. Selanjutnya, multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan pengembangan kognitif. Ada 4 perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget, yaitu sensorimotor pada anak usia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret pada usia 7 sampai 12 tahun. Dan yang keempat adalah operasional formal pada anak usia 12 tahun. Selanjutnya adalah collaborative and cooperative learning. Peirce pada tahun 1987 mendefinisikan belajar dengan kolaboratif sebagai falsafah tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para pelajar bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan pada mereka. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan dukungan tetapi tidak menyetir kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk asesmen atau penilaian oleh sesama murid digunakan untuk melihat hasil prosesnya. Sedangkan belajar kooperatif atau cooperative learning adalah konsep yang lebih luas yang meliputi semua jenis kerja kelompok, termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau menyediakan bahan-bahan dari informasi yang direncanakan oleh membantu murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugasnya. Perpustakaan masa depan. Perpustakaan di masa depan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan mengembalikan buku. Perpustakaan menjadi tempat yang didatangi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial
Yang dimaksud adalah diskusi, workshop, pertemuan komunitas, dan pengembangan kreativitas dan lain-lainnya. Perpustakaan di masa depan lebih mengutamakan ruangan yang nyaman dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat. Konsep yang dikembangkan adalah mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas tempat dan berbagai sumber daya untuk semua kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan membangun. Secara ringkas, apapun kegiatan tidak menjadi soal selama dilaksanakan di perpustakaan. Software engineer. Software engineer adalah proses analisis, kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineer bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik, pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan pemrograman sederhana, software engineer digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya, proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. S-learning. S bisa dari singkatan dari smart dan small. Sebelum S-learning, ada M-learning atau mobile learning, T-learning, dan ada S-learning. Learning memberikan roh dari semua teknologi yang ada. S-learning yang menekankan pada penjembatan semua learning yang dengan format informal, individual, dan fisikal, yaitu setiap tarikan napas itulah manusia belajar. Kemampuan kita berada itu adalah belajar. Karena pengalaman Profesor Ekoji itu susah mengenalkan learning di mahasiswa, dan pas masa pandemi ini kita disuruh menyesuaikan dan belajar pun menjadi mudah dengan adanya e-learning. Cyberwar. Penggunaan komputer dan internet untuk melakukan peperangan di dunia maya seperti di dunia yang mengirimkan paket bermacam-macam. Contohnya seperti Dubai yang menggunakan State of Security Center karena diserang secara bertubi-tubi dan berbagai pihak. Kita tahu Dubai sedang berkembang, ingin menjadi sebuah negara yang ultra modern. Pada saat yang bersamaan Dubai diserang, makanya mereka menggunakan State of Security Center. Selanjutnya adalah IT governance. IT governance adalah tata kelola, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia artinya manajemen. Menurut Henderson and Van Krataman pada tahun 1993, pemilihan model untuk pengembalian keputusan mengenai pemanfaatan penggunaan sumber daya IT. Menurut Jerry Luckman pada tahun 1996, bagaimana tingkatan otoritas pengambilan keputusan terkait dengan IT didefinisikan di sharing among manajemen dan bagaimana proses organization. Menurut Sambar-Marti adalah pola otoritas terkait dengan aktivitas IT, pengambilan keputusan berkooperasi terkait dengan pemanfaatan aktivitas IT yang utama atau core IT activities. Metode search. Metode showroom asal dari kata showroom yang artinya berkumpul rame-rame untuk kerjasama secara dekat untuk tujuan objektif tertentu. Suatu kerangka metode yang dapat dijadikan panutan bagi mereka yang ingin beradaptasi secara cepat. Terdapat perubahan zaman terutama dalam hal menyelesaikan masalah, membuat
solusi dan inovatif sejarah Redcare. Awalnya digunakan oleh para software developer untuk menghadapi permintaan user yang berubah-ubah. Cara kerja Cerum berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Agile Manifesto. Selanjutnya adalah UI atau UX. User Interface atau UI atau desain antarmuka adalah desain antarmuka yang mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, peralatan mobil, dan peralatan elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman penggunaan. User Experience atau UX adalah proses peningkatan kepuasan pengguna aplikasi dari pengunjung website dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam integritas antar pengguna dan produk. Cyberpower. Cyberpower menjelaskan cyber sebagai salah satu bentuk profession state power yang dimiliki oleh negara. Cyberpower adalah bagaimana cyber merupakan power negara dalam bentuk cyber, tetapi juga dapat digunakan bersama dengan bentuk power negara lainnya, terutama dalam konteks penjelasan soft and hard power. Li Zhang menjelaskan bahwa cyber power adalah konsep yang menjelaskan kapasitas atau suatu negara untuk dapat melakukan aksi atau memiliki pengaruh dalam cyberspace. Cyber power kemudian menjadi alat bagi negara untuk menjalankan cyber warfare. Selanjutnya adalah Computer Emergency Response Team, short atau Computer Emergency Response Team, adalah tim koordinasi teknis terkait insiden di internet di seluruh dunia. Selanjutnya tim ini disempurnakan lagi lewat RFC 2350 dengan nama CSRT atau Computer Security Incident Response Team. CSIRT di setiap negara umumnya dibangun oleh komunitas, walaupun ada juga didukung oleh pemerintah. Sebagai contoh, KR Chart Korea Selatan, JPCER Jepang, dan AUSCHART Australia. Perlu juga disadari bahwa Chart and CS Chart di setiap negara memiliki beragam kewenangan, kerjaan, dan konstitut yang digarap. Selanjutnya adalah MOOC, singkatan dari Massive Open Online Course, adalah salah satu bentuk teranyar dari pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau Information and Communication Technology, atau bisa juga MOOC diartikan sebagai sebuah bentuk pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik, memiliki titik awal dan akhir, menekankan pada materi dalam bidang atau topik tertentu yang disertai seperangkat penugasan dan penilaian tertentu, disajikan secara daring, bebas biaya, dan tidak membutuhkan proses administrasi. Selanjutnya adalah data mining. Data mining atau penggalian data adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistik, matematik, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsi utama dari data mining adalah dua. Yang pertama yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif adalah data mining, sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik
dari data yang dimaksud. Fungsi prediktif dalam data mining adalah sebagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu di suatu data. Pada pola tertentu dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang dapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum kita ketahui nilai ataupun jenisnya. Selanjutnya adalah Eagle Enterprise adalah sebuah perusahaan yang mampu secara cepat beradaptasi dengan sebuah perubahan yang dinamika yang terjadi atau perusahaan yang tangkas dan lincah dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Kuncinya adalah kecepatan. Kalau dikatakan mampu berubah tapi tidak cepat, itu namanya sudah terlambat. Oleh karena itu kecepatan menjadi kunci. Alasan perlunya Agile: 1. Tuntutan pelanggan yang sangat tinggi. Kedua, kompetitor yang menawarkan produksi atau layanan baru. Yang ketiga, keinginan pelanggan akan berbagai flow baru. Selanjutnya adalah digital transformation. Tower and Agile Enterprise Digital Transformation atau transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi. Mengapa perlu melakukan transformasi? Karena pertama, teknologi berkembang pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Yang ketiga, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digital mindset. The key to transform your organization. Digital mindset berbeda dengan digitalisasi. Digital mindset berbeda dengan sekedar melakukan otomatisasi, apalagi dengan yang sering dikatakan komputerisasi, melainkan sikap dan perilaku yang memungkinkan orang dan organisasi untuk memahami suatu peluang. Bagaimana melakukan perubahan mindset menjadi digital mindset? Masa seperti ini memulai manusia harus cepat dalam mengambil keputusan dengan ketetapan pemecahan permasalahan yang tinggi. Dengan menelaah dari suatu keadaan, baik dengan memberikan dampak positif ke orang banyak, di lain hal manusia juga harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kolaborasi. Dengan melakukan inovasi dan kolaborasi pada masa pandemi ini akan tetapi membuat manusia saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Saat ini bukan saatnya untuk merasa berkompetisi siapa yang mendapatkan paling banyak, tapi bagaimana manusia dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya dibutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, and self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya adalah smart school atau sekolah pintar. Merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi.
yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem integrasi yang membantu komunitas dalam menjalankan fungsinya dengan tujuan mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, misalnya siswa dan guru, semakin lebih mudah. Selanjutnya adalah IT audit atau audit teknologi informasi. IT audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Selanjutnya adalah online collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif berbasis online. Merupakan solusi bagi siswa dalam mempelajari suatu materi yang sulit dengan memanfaatkan keragaman yang terdapat dalam lingkungan belajar, yakni dengan saling berbagi gagasan dengan teman sebaya yang berbeda pandangan, sebagaimana oleh Staples 2007 dan Sato 2007, bahwa pembelajaran kolaboratif ini merupakan produk gagasan bersama di mana siswa mengajukan, menyimak dan merespon gagasan satu sama lain, lalu membangun sebuah pemaknaan atau pemahaman melalui usaha bersama dalam keragaman atau perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif dan memanfaatkan keragaman individu. Selanjutnya, Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru, seperti mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran siswa hingga menyimpan hasil tes. Intinya, LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas learning. LMS dibangun di berbagai umumnya PHP, Net, dan Java, dan mereka akan berhubungan ke database seperti MySQL atau SQL Server. Ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. Selanjutnya ada War Room and Command Center. Command Center atau yang lebih dikenal istilah War Room, Situation Room adalah sebuah tempat di mana dipakai untuk melakukan koordinasi secara virtual. Kenapa itu dihubungkan dengan berbagai situs yang bisa dilihat dalam satu ruang? Karena awalnya dipakai oleh tentara perang, waktu itu dianggap sebagai situation room. Adapun maksud adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, di mana seorang pemimpin dapat memberikan komando, memonitor berbagai hal yang terjadi di sana dalam tujuan pengambilan keputusan, karena dari situ dia bisa terpusat melihat seluruh kendali dan satu tempat yang mudah. Apa yang diharapkan dari sebuah forum atau command center atau situation room? Pertama, itu harus kaya fungsi dan visualisasi. Selanjutnya adalah data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
Biasanya pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan pengamanan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Pendinginan, sistem satu daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek data center sekarang. Itu menjadi otak pusat tulang punggung dari seluruh memori yang ada di negara kita. Menjadi 20 aplikasi yang ada di seluruh negara kita, semua ditaruh di data center. Salah satu ahli di bidang data center itu adalah Bapak Rizal Wijaya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang experiential learning. Sebenarnya kita mengalami sendiri secara motorik, secara kognitif, kita mengalami sendiri sehingga dari situ kita belajar pengalaman itu. Di mana kita berbuat kesalahan, di mana kita harus mendapatkan konsekuensi, dari itu nanti sebagaimana kita bisa memperbaikinya. Selanjutnya adalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi atau etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan bersifat abstrak. Dalam hal ini, teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, mengelola pemecahan masalah yang mencakup semua aspek belajar manusia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan seputar video yang mengenai tentang teknologi informasi. Apabila ada kesalahan yang baik sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.